impian harapan itu kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa suasana hati kita. Anak-anak mahasiswa ini merasakan walaupun di perantauan tapi berasa dekat dengan keluarga. Apalagi bulan suci Ramadan ini ya, bulan yang sangat berkah. Tetapi kan mereka juga menginginkan pada saat puasa itu bisa merasakan bagaimana sahur bersama, buka bersama dalam suasana kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar Anda sahabat Maliki dimanapun Anda berada. Nah tentunya kita masih tetap di channel YouTube kesayangan kita, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Tentunya pada hari ini di siar Ramadan yang masih bernuansa di bulan suci ini, kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Hajah Sri Harini MSI, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan Guru Besar Bidang Ilmu Statistika. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Imi cantik. Puasa-puasa semakin cantik. Prof ya. Iya. Dan ini nuansanya juga lagi nuansa Ramadan, jadi kita harus tetap bersemangat nih Prof ya. Baik, untuk tema kali ini kita akan membahas salah satu tema luar biasa adalah membangun keluarga sakinah di bulan Ramadan. Amin. Kalau keluarga sakinah itu berarti ada terusannya ya Prof ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan tema ini mungkin bisa disampaikan sama sahabat Maliki, silakan Prof. Ya. Selamat pagi semua sahabat Maliki. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesehatan, nikmat dari Allah. Kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini dan semoga bulan suci ini menjadi bulan ketentraman, kasih dan sayang bagi kita semua. Tadi Mbak Ime mengatakan apa sih makna dari sakinah? Iya betul. Nah kepanjangannya ada lagi ya, ada mawaddah, ada warahmah. Sakinah itu sebenarnya bagaimana kita bisa membuat suasana kondisi keluarga kita. Keluarga kita di sini keluarga UIN Malang ya. Keluarga UIN Malang dan khususnya adalah pada semua masyarakat di Indonesia. Bahwa tentram itu sesuatu yang menjadi harapan, yang diimpikan. Nah, sebenarnya impian harapan itu kembali pada diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa suasana hati kita, membawa kondisi yang ada di sekitar kita itu menjadi dalam satu koridor effort bersama. Bagaimana ketentraman itu bisa menjadi satu gerak nafas kita, khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Kemudian di situ menyambung adalah kalau kita itu sakinah, kita pasti berharap mawaddah. Ada kasih sayang. Di UIN Malang itu adalah kampus yang di situ ada mahasiswa, ada dosen, ada teknik dan komunitas lainnya. Nah, bagaimana rasa kasih sayang itu menjadi satu kesatuan baik di dalam pembelajaran, di dalam silaturahmi antara dosen dan mahasiswa dengan teknik dan semua yang ada di kampus ini. Kemudian ada mawaddah, ada sayang. Sayang itu bukan dalam arti yang sederhana, bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah untuk berkasih sayang. Artinya apa? Tidak hanya kepada manusia, kepada semua ciptaannya. Ada tanaman, ada hewan, dan semua yang ada ciptaan dari Allah itu butuh adanya sentuhan-sentuhan kasih sayang. Itu jadi secara sederhana kita bisa menjabarkan sebagai seorang dosen bagaimana konsep sakinah mawaddah warahmah itu menaungi kita dan itu menjadi refleksi dari kehidupan kita bersama. Dan saya sebagai salah satu pimpinan di Fakultas Sains dan Teknologi itu juga bagaimana mewujudkan sakinah mawaddah warahmah di dalam pergaulan yang ada. Kita menyapa mahasiswa, kita anggap itu adalah anak-anak kita. Walaupun anak-anak ini adalah dalam posisi yang sudah remaja dewasa, tetapi masih butuh bagaimana sapaan dari orang tuanya. Bagaimana anak-anak mahasiswa ini merasakan walaupun di perantauan tapi berasa dekat dengan keluarga. Apalagi bulan suci Ramadan ini ya, bulan yang sangat berkah. Tetapi kan mereka juga menginginkan
pada saat puasa itu bisa merasakan bagaimana sahur bersama, buka bersama dalam suasana kekeluargaan. Betul. Itu. Jadi momentumnya kita bangun dari situ nih Prof. Iya, iya. Kalau misalnya dari mahasiswa dan juga dosen, kalau dari lingkungan sekitar mungkin dari sivitas akademika mungkin bagaimana tuh Prof tentang sakinah? Iya, konsep sakinah khususnya untuk ini kita sivitas akademika ya, itu adalah ketentraman itu dimulai bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem di kampus ini, mulai bagaimana kita menyiapkan sarana prasarana pembelajaran yang dibutuhkan oleh mahasiswa khususnya, itu adalah pemenuhan hak-hak dari mereka, dan bagaimana kita bisa memenuhi kewajiban kita supaya nanti berjalan seimbang. Iya, berjalan seimbang karena tentram itu tidak hanya bisa dalam konteks kita bicarakan berupa teori, tetapi harus ada refleksi. Bagaimana dalam hal-hal koridor kecil itu kita wujudkan. Jadi kalau untuk di kampus ya tentram itu bagaimana suasana akademik itu bisa kita wujudkan, mahasiswa bisa menjalankan semua aktivitasnya sesuai dengan harapannya. Kemudian kita sebagai dosen juga memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Sebagai TND kita juga bisa menciptakan suasana proses pembelajaran, proses interaksi, dan layanan-layanan itu adalah dalam koridor pemenuhan dan bisa mewujudkan ekosistem penerimaan siapapun merasa bahwa dia dihargai sebagai bagian dari sivitas akademika ini. Iya, baik. Kita kembali ke tema ya tadi sakinah mawaddah. Nah, yang terakhir goalnya ini belum dibahas nih, Prof. Oke. Kemudian dari sakinah dulu. Sayang atau kasih. Kasih itu kan cinta ya. Perwujudan cinta itu kan luas. Ini kalau kita di keluarga bagaimana kita mewujudkan cinta kita pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada tetangga kiri kanan. Dengan senyuman itu sebenarnya salah satu refleksi kita bisa menunjukkan rasa cinta kita. Tetapi kasih ini itu tidak akan bisa berjalan seimbang jika tidak ada warohmahnya. Harus ada sayangnya. Berarti berkesinambungan. Jadi ibarat rel kereta api itu harus dua. Ini supaya nanti jalannya itu bisa berimbang. Maka kenapa kasih dan sayang itu selalu seirama. Nah, kemudian di bulan suci Ramadan ini kenapa menjadi bulan yang penuh berkah? Karena refleksi dari kasih sayang itu adalah semuanya muncul di bulan Ramadan ini. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga itu punya makna. Ada berkah, ada ampunan, kemudian di situ ada pahala. Nah, bagaimana kita mewujudkan rasa kasih dan sayang itu? Kita tidak perlu mencari sesuatu yang jauh. Ini di sekitar kita itu banyak. Kita mungkin pada saat kita berjalan ada benda yang itu sekiranya mengganggu mata kita atau juga mengganggu pejalan lain. Itu pada saat kita ambil, kita singkirkan. Itu juga bagian dari kita kasih sayang. Padahal kecil aja. Padahal kecil saja. Ini jadi siapapun itu tidak perlu memikirkan susah untuk mewujudkan rasa kasih sayang itu. Atau mewujudkan dalam koridor yang sebenarnya adalah sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya kembali bagaimana kita menerapkan diri kita sebagai manusia yang harus hablum minallah dan hablum minannas. Seperti itu. Jadi hal-hal kecil aja bisa kita wujudkan nih Prof. Nah, ternyata sakinah mawaddah warahmah tidak hanya dengan pasangan saja, tapi dengan lingkungan sosial di sekitar kita. Baik nih Prof, kita kembali lagi tentang keluarga sakinah di bulan Ramadan. Kalau untuk keluarga sendiri bagaimana nih Prof? Alhamdulillah, kalau Mbak Imin ini juga anak ya. Jadi kalau saya di sini sebenarnya sudah Mbak ini. Ini. Jadi bagaimana mewujudkan konsep sakinah mawaddah warahmah di rumah. Jadi memang kita itu manusia pasti diciptakan berpasang-pasangan. Itu sudah kodrat, sudah fitrah. Karena kita dari dua latar belakang yang berbeda, maka kita harus bisa mewujudkan tentram. Itu seperti apa? Ini kita bisa
puasa ini juga ini adalah salah satu cara kita mengendalikan diri dari hawa nafsu. Tidak mungkinlah kita itu akan satu kata mufakat dengan pasangan kita. Ini maka bagaimana salah satu di antaranya harus bisa memahami dari karakter keduanya itu. Jika yang salah satu tinggi, maka yang salah satu harus bisa menahan diri rendah. Karena kalau nanti sama kerasnya, sama-sama emosinya sesaat itu pasti tentram itu tidak terwujud. Ya ini. Kemudian kita juga sudah dikaruniai anak-anak. Nah, bagaimana itu juga satu sisi juga menjadi berkah karena anak itu amanah. Tapi itu juga bisa jadi cobaan pada saat kita tidak bisa memanage bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak tersebut. Alhamdulillah saya dikaruniai 4 anak laki semua. Tambah saya, Tapi iya ini Mbak Imi ini anak yang ini sampai ngambil mata kuliah pilih ibunya lagi. Ini jadi 4 anak memiliki karakter yang berbeda. Jadi kita harus memahami dari 4 karakter tersebut. Ini. Nah, masing-masing ini itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa mewujudkan rasa kasih dan sayang ini. Kasih sayang kepada anak itu tidak harus sama rata. Karena kebutuhan masing-masing berbeda. Tetapi ada komunikasi. Ini. Dan berkahnya Ramadan ini kita intensitas quality time-nya bertemu keluarga itu semakin bagus. Karena apa? Biasanya kan kita tuh kadang ini ya sibuk dengan tanggung jawab yang ada di kampus. Kita kadang pulang ya ini melebihi jam ini jam kerja. Sekarang kita tertata. Ini ada kesempatan buka puasa bersama. Di situ momentum yang sangat luar biasa. Kita bisa cerita, kita bisa menyiapkan ya mungkin hal kecil yang itu mungkin kalau di hari biasa, tetapi pada saat Ramadan ini setelah seharian anak-anak dan keluarga ini berpuasa, itu hal yang istimewa ini. Kemudian pada saat sahur, walaupun yang satu bangunnya muda, yang satu agak susah, itu ada ini ya, ada sebuah kehidupan di keluarga ini. Nah, itu kita nikmati sebagai orang tua, kita nikmati ini karena masa-masa kita bisa dekat dengan anak itu terbatas sekali. Apalagi sekarang Gen Z itu sudah sangat susah ya diajak pergi kemana-mana. Kita orang tua itu kadang merasa punya 4 anak seperti tidak punya anak karena mau diajak keluar itu susah sekali. Sehingga momentum-momentum Ramadan ini adalah sebuah berkah. Jadi kita bisa merasakan bagaimana kedekatan emosional kita dengan anak kita. Apa problemnya kita bisa menanyakan dan alhamdulillah mereka memiliki juga bagaimana interaksi dengan saudaranya itu ya biasa namanya anak kadang berbeda pendapat dengan kakaknya dengan adiknya itu tetapi tetap mereka itu akan saling mencari bahwa itu saudara saya, itu adik saya, itu kakak saya. Ada perhatian. Nah, perhatian kecil itu sebenarnya dalam konsep Islam ini adalah yang dinamakan sakinah, mawaddah dan warohmah. Mulai Prof sendiri ini ya dari lingkungan kampus dan juga lingkungan keluarga itu apakah identik dengan terwujudnya dari keluarga sakinah ini sendiri? Iya betul. Jadi gini. Sebelum kita keluar, karena kita itu kan figur ya sebagai seorang dosen, sebagai seorang sivitas akademika, Mbak Imi pun juga sivitas akademika di kampus ini, itu pasti menjadi figur, contoh bagi masyarakat. Siapa masyarakat di kampus ini? Mahasiswa. Karena mereka jauh dari orang tuanya, pasti mencari figur siapa yang kira-kira bisa dijadikan sosok sebagai teladan. Nah, kalau diri kita sendiri belum bisa merefleksi untuk kita kan juga malu kan, ini. Maka kan kita mulai dulu. Maka kenapa keluarga itu adalah salah satu pondasi terkuat dalam mewujudkan bagaimana sakinah mawaddah warahmah itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak mungkin kampus ini bisa menjadi tentram, bisa menjadi damai, penuh kasih sayang kalau dari sivitas akademikanya tidak memulai dari diri kita sendiri. Betul. Jadi siapapun yang ada di kampus ini bagi saya itu adalah keluarga saya, keluarga anak-anak besar saya, keluarga besar. Jadi fakultas itu kan hanya untuk menunjukkan kamarnya, identitasnya. Tetapi secara garis besar ini adalah satu keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi siapapun mahasiswa saya kenal atau tidak pasti akan saya sapa jika kami bertemu. Ini dan bagi siapapun mendahului menyapa itu adalah
sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Rasulullah juga selalu bertemu dengan siapapun selalu memberikan senyuman, ada sapaan, karena itu adalah bagian dari rasa kasih sayang ini. Betul sekali ya Prof ya. Nah, untuk keluarga Sakinah Mawaddah sendiri sudah terwujud di antara lingkungan kampus dan juga keluarga. Nah, untuk yang terakhir Warohmah ini berarti goalnya di sana nih Prof ya? Iya, betul. Jadi kalau kita sudah bisa mewujudkan ketentraman, ada kasih sayang, maka Warohmah itu pasti secara otomatis akan mengikuti kita. Pasti kita bisa melihat aura seseorang itu bahwa semua orang pasti punya problem, tapi kan dari auranya kelihatan bahwa oh ini controlling emotionnya ini terjaga, ini bisa mengetahui bahwa mampu merefleksi bagaimana konsep sakinah mawaddah warohmah itu dalam kehidupannya. Iya, baik, kita tanamkan di kehidupan kita sehari-hari nih Prof ya. Nah, untuk dari lingkungan untuk pimpinan sendiri nih Prof ya. Kalau tadi sudah dari dosen ke mahasiswa. Kalau dari pimpinan ke sivitas akademika mungkin dari antara dari rektor atau wakil rektor atau dekan kepada tendik yang lainnya, itu bagaimana konsepnya nih Prof? Kalau alhamdulillah di UIN Malang ini kan kampus yang karena memang ada labet Islamnya, sehingga bagaimana konsep-konsep Islam itu lebih didahulukan. Secara tugas fungsi ini memang kita mendapatkan amanah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang jadi rektor, jadi wakil rektor, ada yang jadi dekan, wakil dekan, kaprodi, ada yang jadi kabak, kasubag dan sebagainya. Nah, dalam realitanya UIN Malang itu bisa lebih menyatukan. Ini merupakan satu keluarga. Pada saat kita berkewajiban sebagai pimpinan, kita juga harus mengetahui batasan-batasannya. Tetapi pada saat keluarga ini kita merasakan di UIN Malang itu rasa kekeluargaannya itu lebih dominan, lebih dominan. Bagaimana peran-peran pimpinan mengayomi kepada bawahannya, kepada mahasiswa, mau mendengar, kemudian mau memahami problem permasalahan, baik permasalahan dari dosennya, tendiknya, apalagi permasalahan dari mahasiswa. Sebatas kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan, karena tidak semua permasalahan itu bisa selesai saat itu, hari itu. Tetapi pola komunikasi yang dibangun itu menunjukkan pola komunikasi yang menunjukkan kondisi kita satu keluarga. Jadi disinilah pendekatan kasih sayang ini benar-benar terrefleksi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi inilah ending dari sakinah, mawaddah dan warohmah itu adalah warohmahnya di sini. Warohmahnya di sana, baik Prof. Sebelum kita untuk di penghujung acara, ada yang mau disampaikan nasihat untuk sahabat Maliki di rumah? Monggo Prof. Baik, untuk semua sahabat Maliki baik di kampus maupun di rumah, saya baik secara pribadi maupun sebagai pimpinan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hanya berharap dan berpesan, mari kita sama-sama merefleksikan diri melalui konsep sakinah mawaddah warohmah ini dalam koridor yang tidak perlu jauh-jauh, nggak perlu lebar-lebar, pada diri kita dulu, pada diri kita. Otomatis nanti sekitar kita, entah di samping kita, di kantor kita atau di komunitas kita, maka otomatis itu akan bisa membias. Karena kalau tidak dari kita yang mau mulai, siapa lagi? Kalau menunggu nanti nggak akan jalan-jalan. Jadi dari kita dan untuk semua. Betul. Baik, terima kasih Prof untuk kesempatan kali ini. Baik sahabat Maliki, terima kasih sudah bersama kami di segmentasi Siar Ramadan. Kita akan bertemu lagi di segmentasi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ime. Sami-sami.